Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Kali ini saya akan mereview salah satu jam tangan dari Skame lagi, yaitu Skame 1552. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk spesifikasi, jam tangan ini memiliki diameter case 50 mm dengan bahan case terbuat dari plastik dan dial windownya atau kacanya terbuat dari plastik resin, serta strapnya terbuat dari karet ya. Untuk back case nya terbuat dari stainless steel, bekelnya juga terbuat dari stainless steel. Jam tangan ini memiliki warna yang sangat keren ya. Saya pilih warna deep blue atau biasa dibilang warna denim begini. Dia macam warna jeans ya, seperti ini. Keren sekali. Dan untuk tampilan layarnya, dia tampilannya bundar seperti ini dengan 3 bagian. Di bagian atas ada petunjuk hari dan kalender. Di bagian tengah ada petunjuk jam, menit, dan AM/PM di sini. Di bawah ada petunjuk detik, serta ada alarm dan tulisan 1/100 second. Tombol kiri atas berfungsi sebagai tombol lampu seperti ini. Tombol kiri bawah berfungsi untuk mode. Tombol kanan atas berfungsi untuk pengubah format waktu AM/PM. Untuk tombol kanan bawah berfungsi untuk reset ya. Untuk fiturnya dia ada fitur kalender, alarm, stopwatch, dual time, dan timer. Untuk cara setting jamnya sangat mudah, tekan dan tahan tombol kanan bawah sampai berbunyi bip dan detiknya berkedip seperti ini, maka jamnya sudah siap diatur. Tekan tombol kiri bawah untuk menggeser pengaturannya ke pengaturan jam seperti ini. Tekan tombol kanan atas untuk merubah angkanya. Tekan tombol kiri bawah untuk menggeser ke pengaturan menit. Tekan kanan atas untuk merubah angkanya. Geser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan tahun. Rubah angkanya dengan tombol kanan atas. Geser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan bulan. Dan saat digeser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan tanggal seperti ini. Jika sudah selesai, pengaturannya akan kembali ke detik dan itu menandakan Anda sudah menyelesaikan setelan jam dan kalendernya. Tekan tombol kanan bawah sekali saja untuk berhenti. Di sini harinya sudah teratur otomatis. Saat Anda men-setting tahun, bulan, dan tanggal, maka otomatis harinya akan update sendiri. Dan format kalendernya itu sudah dilengkapi data 100 tahun ya. Untuk cara setting alarmnya, tekan tombol kiri bawah sekali saja. AL ini adalah alarm, maka tekan tombol kanan bawah, tekan dan tahan sampai berbunyi bip. Seperti ini. Jika angkanya sudah berkedip, maka alarmnya sudah siap diatur. Tekan tombol kanan atas untuk merubah angkanya, sesuaikan dengan yang Anda mau. Geser pengaturannya dengan tombol kiri bawah. Tekan kanan atas untuk merubah angkanya. Nah, jika sudah selesai, tekan tombol kanan bawah sekali saja. Nah, logo lonceng ini adalah penanda bahwa fitur alarmnya sudah aktif. Dan ini bisa dimatikan dengan tombol kiri bawah, dengan tombol kanan bawah. Seperti ini. Maka fitur alarmnya mati. Jika ingin mengaktifkan fitur alarmnya, tekan tombol kanan bawah sekali saja saat Anda berada di fitur alarm. Logo lonceng ini adalah penanda bahwa fitur alarmnya sudah aktif. Jika ditekan sekali lagi, maka dia akan mengaktifkan fitur snooze, yaitu fitur pengulang alarm saat Anda lupa mematikannya. Nah, jika Anda ingin mematikan keduanya, tekan saja sekali lagi tombol kanan bawah seperti ini.
Jika Anda bertanya di mana fitur signalnya atau chime-nya, saat Anda di mode alarm seperti ini, tekan tombol kanan atas sampai angkanya 00 seperti ini ya. Lalu tekan tombol kanan bawah. Nah, logo ini adalah penanda bahwa fitur signalnya sudah aktif, yaitu fitur bunyi bip di setiap pergantian jam. Maka jika logo ini sudah muncul, maka jam Anda akan berbunyi bip di setiap pergantian jam. Lanjut ke fitur selanjutnya, ada fitur stopwatch. Untuk menggunakan stopwatchnya, tekan tombol kanan atas. Jika ingin berhenti, tekan sekali lagi tombol kanan atas. Jika ingin mereset kembali ke 00, tekan tombol kanan bawah. Fitur selanjutnya ada fitur dual time. Dual time ini adalah fitur yang memungkinkan Anda mengatur dua zona waktu berbeda di satu jam tangan. Seperti ini. Tadi ada jam utama dan kita bisa mengatur jam kedua di dual time ini. Cara mengatur jam di dual time ini juga sama dengan cara mengatur di jam pertama tadi ya. Tekan dan tahan tombol kanan bawah sampai berbunyi bip. Nah, jika sudah berkedip, Anda sudah bisa mengatur jamnya dengan tombol kanan atas untuk merubahnya. Geser lagi dengan tombol kiri bawah, maka Anda bisa merubah menitnya. Nah, jika sudah selesai, tekan tombol kanan bawah sekali saja. Fitur selanjutnya ada fitur timer. Timer ini adalah penghitung waktu mundur. Jadi Anda bisa menghitung waktu mundur dengan fitur ini. Caranya, atur waktu yang ingin Anda hitung secara mundur, entah itu mengatur 1 jam secara mundur atau 1 menit secara mundur. Cara menggunakannya yaitu tekan dan tahan tombol tombol kanan bawah sampai berkedip seperti ini. Jika Anda ingin menghitung mundur 1 menit, maka atur angka 1 di bagian menit ini. Geser dengan tombol kiri bawah, maka dia akan bergeser ke pengaturan menit. Rubah angkanya dengan tombol kanan atas. Pasang saja angka 1. Lalu tekan tombol kanan bawah untuk menyelesaikan pengaturannya. Nah, jika ingin memulai menghitung waktu secara mundur, tekan tombol kanan atas sekali saja. Nah, dia akan menghitung waktu secara mundur. Dan jika waktu 1 menit sudah selesai dihitung, maka jam ini akan berbunyi seperti bunyi alarm. Itu menandakan bahwa penghitungan 1 menit yang Anda lakukan sudah selesai. Nah, jam ini akan selesai menghitung secara mundur selama 1 menit. Jadi jam tangan ini sebentar lagi akan berbunyi seperti ini. Nah, jika sudah berbunyi, maka jam tangan ini sudah selesai menghitung waktu secara mundur selama 1 menit. Jika ingin menghentikan bunyinya, tekan sembarang tombol aja ya, seperti ini. Nah, itu dia fitur-fitur dari jam tangan Skame 1552 ini. Jam tangan ini juga dilengkapi fitur 50 meter water resistant, yaitu anti air sampai kedalaman 50 meter ya. Jadi jam tangan ini sangat aman digunakan untuk hujan-hujanan, mandi, bahkan berenang. Ini jamnya jika dipakai di tangan terlihat sangat sporty. Warnanya juga sangat bagus. Memang sedikit terlihat tebal, tapi karena ukuran lebar case-nya itu tidak terlalu lebar, maka jam tangan ini terlihat tidak terlalu kebesaran di tangan. Harga dari jam tangan ini Anda bisa mendapatkannya di harga 100 atau 150 ribuan, tergantung di mana Anda membelinya, karena setiap toko atau seller itu pasti harganya beda-beda ya. Tapi yang jelas jam tangan ini akan sangat ekonomis dengan model dan kualitas yang sudah sangat lumayan. Oke, itu dia video review dari jam tangan Skame 1552. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share ke teman-teman kalian.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.